masih ada yang menganggap itu sebagai judi, Pak. Nah itu, karena mereka selalu dihadirkan oleh konten-konten di sosial media yang berhubungan dengan trading. Tarik-tarik Betul. garis, Nah, TP/SL, margin call, TP/SL, cut loss lagi ya kan. Sebenarnya apakah di kripto harus begitu pas kayak gitu? Ada sebagian orang yang masih beranggapan kripto itu scam. Ada sebagian orang yang betul, masih, "Wah, ini ngapain lu beli Bitcoin itu kan betul, scam," katanya. Buset, kok betul. scam? Oh, berarti bagi saya Ada nggak sih Pak, terobosan mungkin atau inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa memperdalam pemahaman masyarakat khususnya tentang kripto itu sendiri supaya mereka tidak terjebak dengan FOMO, supaya mereka tidak terjebak dengan yang namanya, shitcoin gitu loh, Pak. ya, oke oke. Mmm. Selamat datang di channel Kribo, ngobrol kripto bareng Bein Kripto. Oke, kali ini, saya sendiri, beda dengan sebelumnya, biasanya ditemani sama, kolega saya Bey, cuma kali ini, saya akan sendiri memandu, jalannya, podcast ini. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dari komunitas crypto.com, kita sambut Bapak Robby Jeo. Hai semuanya, apa kabar? Oke, baik Pak. Pak, boleh tolong Ya, di ini dong Pak, dikenalin dulu Pak, komunitas kripto Pak. oke, boleh boleh. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Robby Jeo. Saya adalah founder dari komunitas kripto. Komunitas kripto itu seperti semacam suatu wadah untuk belajar kripto, di mana kita bentuk komunitas kripto karena kita kan udah kita udah sekitar 4-5 tahun berkecimpung di dunia kripto global. Nah, menurut pendapat Hmm, kita, perlu ada satu wadah atau satu perkumpulan yang ngajarin kripto secara fundamental kepada orang Indonesia, supaya orang-orang Indonesia tuh nggak cuman ikut-ikutan atau FOMO dalam berinvestasi di bidang kripto gitu. Makanya gitu. kalau di komunitas kripto sendiri yang kita ajarkan lebih banyak ke perihal fundamentalnya, bagaimana cara ngecek revenue suatu project, tokennya, tokenomics-nya, supply dan lain-lain sebagainya. Nggak banyak bahas soal tarik-tarik garis atau trading. Ya, kebetulan memang kita ingin menjadi pembeda lah di antara kelas-kelas kripto yang lainnya. Seperti itu, Pak. Nah, menarik tuh. Oke, nah sobat Kribo tuh, yang nggak mau cuma FOMO di ruang kripto, yang memang mau tahu secara fundamental, utility-nya, bisa tuh join di Komunitas komunitaskripto.com ya, kripto. Pak? Iya, Oke, benar. oke oke. Pak Robi, kita langsung aja nih Pak, kita ngomongin yang lagi hangat sekarang nih Pak, Boleh. tentang, market pastinya. Nah, kan kemarin itu Bitcoin itu Pak, sempat, apa, bisa dibilang sempat lelah ya Pak. Ya. Dia, sempat ada sideways. Sejumlah analis itu optimis tuh Pak, Bitcoin itu bakal sampai 150 di akhir Hmm. tahun. Hmm. Menurut Pak Robi gimana Pak? Ya, menurut saya Bitcoin sedang menuju ke arah sana, on the way lah. Karena Mhm, katalis-katalis positifnya begitu banyak, ya kan. mhm, Apalagi kalau kita lihat The Fed lakukan rate cut lagi di bulan Oktober. Ini makro ya, makro yang sangat standar lah. Biasanya kalau mhm, ada penurunan suku bunga dari The Fed, maka investor-investor akan mulai berinvestasi di aset-aset yang dianggap lebih berisiko atau risk on, ya kan, seperti betul, kripto, ya kan. Jadi mhm, pasti kripto akan kecipratan lah duit ini yang mhm, tadinya mereka banyak parkir di tempat yang aman karena bunganya sudah mhm, turun. mhm, Jadi mhm, pasti mereka akan lebih banyak tarik uangnya di tempat-tempat yang aman dan mereka akan investasi di yang lebih menghasilkan. Kripto itu mhm, benar-benar apa ya istilahnya kayak erat kaitannya dengan Amerika. Dan iya, kalau si betul, Trump melakukan kebijakan-kebijakan yang kurang baik, ya misalnya mhm, kemarin kan ceritanya tarif tuh mau dinaikin lagi, digembar-gemborin lagi. iya, mhm, Nah, kalau ternyata tiba-tiba makanya kita harus lihat kondisi. Apakah 150.000 possible? Possible banget dengan catatan mhm. Trump nggak aneh-aneh lagi. Kekhawatiran pasar yang kemarin menyebut,
sekarang ini, udah masuk, bear market. Berarti itu hanya kekhawatiran aja ya, Pak? Karena Betul sebenarnya sekali. secara fundamental sendiri Bitcoin masih oke ya, Pak? Iya iya iya. Nah, maksudnya terbukti dari sisi harga aja kan. Ya, market selalu begitu ya. Kalau market gampang ditebak, maka semua orang udah jadi kaya. Iya, Iya bener nggak sih? betul Justru market itu betul susah betul ditebak karena yang kita betul. lawan adalah banyak orang. Market itu kan Mhm terdiri bukan cuma dari kita, bener nggak? Kita bisa mhm berpikiran bearish atau kayaknya ini bakal mhm turun nih. Tapi ternyata di dunia sebelah sana ada orang lain yang justru melihat ini sebagai katalis positif. Oh, ini bakal red card lagi. Saya justru mau mulai mhm invest di Bitcoin, mulai banyak yang beli mhm Bitcoin, ETF-nya mhm inflow lagi, makanya harganya mhm. mulai naik gitu. Iya betul. Nah itu dia tuh Pak, menarik. Karena sekarang itu sebenarnya, eee, kalau, dilihat terjadi tarik-menarik antara adopsi institusional sama gejolak sama, makroekonomi, Pak. Nah, Ya, kalau dari sudut, pandang, Mas Robi nih, katalisnya apa yang utama? Makroekonomi kah atau adopsi institusional? oke, dua-dua Atau menurut saya dua-duanya? dua-duanya justru, dua-duanya memegang peranan yang penting, ya kan. Kalau tanpa makroekonomi yang mendukung dan juga kalau nggak ada duit institusional atau ETF, maka harusnya harga BTC dan kripto-kripto yang lainnya nggak akan segini. Feeling saya kalau Mmm, nggak ada duit institusi, walaupun Trump support gitu-gitu ya, Amerika support mhm ya, paling mhm. kita baru melihat BTC di angka 70-an ribu. Justru karena ada Oh, duit institusi yang besar lah yang masuk, yang mhm beli, borong barangnya keluar dari exchange, jadi mhm. harganya naik. Ya, sebenarnya harga itu kan Oh, gampang ya. Harga itu mhm semuanya adalah hukum ekonomi, hukum pasar, supply and mhm demand. Barang mhm. banyak, permintaan sedikit, maka harga turun. Bener nggak? Barangnya Betul banjir. betul. Barangnya Mhm sedikit, permintaannya naik, banyak yang mau beli, maka harga mhm naik. Kalau kita lihat mhm dari BTC yang diproduksi, BTC baru kan diproduksi atau di mining ya. Dari BTC yang mhm di mining per tahun ini atau 1 tahun kebelakangan, dibandingkan dengan net inflow atau pembelian yang dilakukan oleh institusi, itu dari data yang saya dapat itu 1 banding 3. Artinya ada sekitar berapa, misalnya 10.000 Bitcoin yang baru ditambang, itu yang mhm. dibeli itu 30.000. Berarti kan Mmm, permintaan lebih banyak dibandingkan supply. Makanya harganya betul. naik. Ya, begitulah. Itu yang membuat harganya Mmm, naik. oke. Nah, ngomong-ngomong demand ETF nih, Pak, kan tadi ETF disebut Pak Robi salah satu, gerbang bagi institusi untuk bisa masuk dan menyerap, Bitcoin ya. Nah, Iya, di Indonesia nih, Pak, lagi rame juga nih, Pak, soal ETF. Jadi, oke. kemarin itu sempat ada, usulan dari, banyak pihak, terutama pelaku Heeh, pasar, supaya kita tuh bisa adopsi hal yang sama seperti, US. Nah, selain ETF, yang sekarang juga lagi ramai, sekarang kan lagi soal revisi undang-undang P2SK nih, Pak, di mmm, DPR. mmm. Nah, asosiasi juga ngusulin tuh supaya Bitcoin atau kripto lah, bisa dijadikan alat pembayaran. Sepertinya sih ini mengarah ke stablecoin, Pak. Oke. Gimana nih, Pak, menurut menurut Pak Robi gimana? Oke, menurut saya dalam waktu dekat itu akan berat. Masih berat gitu. Karena kan Mhm, kita maksudnya gini ya, kalau Indonesia tuh kebijakan-kebijakannya cenderung lebih melihat ke negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju lah dibanding Indonesia. mhm, Di negara mhm, maju seperti Amerika pun, walaupun ada Genius Act ya kan, walaupun stablecoin banyak di sana, mhm, tapi kayaknya Eee, stablecoin dijadikan pembayaran itu masih belum berjalan gitu, apalagi di mhm, Indonesia. Ya, jadi balik mhm, lagi kalau pendapat saya, apakah kripto di Indonesia bisa dijadikan alat pembayaran? Masih jauh, mungkin bukan dalam waktu dekat. Dan apakah mhm, perlu kripto dijadikan alat pembayaran agar bisa mass adoption? Menurut saya enggak juga gitu. Karena pada dasarnya kripto itu di Indonesia ya adalah aset kripto. Disebutnya aset kripto mhm, atau aset digital, bener nggak? Sama mhm, seperti aset betul. yang lainnya. Sama seperti emas. Pertanyaan saya, apakah emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran?
boleh nggak saya bawa 1 gram emas yang nilainya berapa sekarang, Mhm, 1 juta lebih ya, saya nggak tahu lah, saya nggak iya, ikutin. 1 juta lebih saya ke hotel misalnya, ke hotel di sini saya bilang, mhm, "Saya mau check-in hotel, saya bayarnya pakai mhm, emas." Boleh nggak? Nggak boleh. betul, Tidak betul, diterima, bener nggak? Tapi, oke mhm, balik lagi, emas juga bukan alat pembayaran yang sah, betul? mhm, mhm, Tapi tidak berarti emas tidak bernilai, bener nggak? Walaupun emas bukan betul, alat pembayaran yang sah, nilainya emas selalu naik, orang juga berinvestasi di emas. Nah, mhm, kripto atau Bitcoin selayaknya menurut saya disandingkan dengan emas, maksudnya nilainya itu kurang lebih seperti emas. mhm, Bitcoin, kripto tidak perlu menjadi alat pembayaran yang sah agar harganya bisa naik dan agar bisa diterima oleh banyak orang. Itu menurut pendapat saya. oke, Tapi kalau suatu hari mhm, nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan, wah, sudah mhm, boleh pakai stable coin diterima, ya itu bagus mhm, banget menurut saya. mhm. Gitu. Tapi memang, arahnya yang didorong sama asosiasi itu lebih ke stablecoin tuh, Pak. Nah, Hmm, mereka satu sisi mendorong kehadiran ETF berbasis Bitcoin, dan satu sisi mendorong, adanya penggunaan stablecoin berbasis rupiah. Alasannya supaya karena rupiah sendiri stablecoin berbasis rupiah itu sendiri use case dari rupiah katanya, Pak. oke, Gimana, Pak? ya. Eee, ya bisa sih use case, cuman kan kalau kita lihat tatanan ekonomi yang ada, ya kan, terus kehidupan di Indonesia, itu sebenarnya tanpa Mhm, stablecoin juga sudah berjalan gitu. sudah Bener oke nggak? ya? Bener nggak? Mhm, Maksudnya betul, betul. nggak ada stablecoin pun ya memang begitu, kita ada e-wallet, kita ada kris, ya kan, hubungan, maksudnya sistem perbankan dan finansial kita menurut saya sudah cukup advance kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya memang nggak semaju Mhm, China ya, bener nggak? Tapi ini mhm, kita sudah cukup oke. Jadi mhm, kalau saya pribadi melihatnya dari kacamata yang lebih objektif, mhm. kebutuhan untuk itu tuh belum ada. Dan Oke. ini lebih ke arah suatu teknologi yang cenderung baru, ya kan. Menurut Mhm, saya kalaupun nanti disahkan nih, ya saya nggak gitu ngikutin, tapi kalaupun disahkan, bisa jadi hanya close loop dulu, kayak di satu sebagian kamu boleh testing-testing lah ya, sandbox mhm, gitu, tapi hanya di kalangan tertentu atau apa gitu, mhm. belum boleh secara massal. Itu menurut pendapat Oke. saya. Karena sebenarnya yang paling dibutuhin lebih ke masalah literasi ya, Pak. Ya Literasinya saya dulu diperkuat ya. Ya, saya lebih kalau saya lebih tipikal ke yang begini, kalau kita mau kripto diadopsi secara massal, orang ngerti tentang teknologi-teknologi kripto, fundamentalnya dan Mhm, lain-lain, terutama Bitcoin dan teman-teman Ethereum, smart contract dan lain-lain, ya edukasi soal aset kriptonya yang harus diperdalam, oke. gitu. Karena Mhm, di kripto, di blockchain, di Web3, mhm. ya apa ya, literasi dan edukasinya yang masih belum nyampe ke masyarakat. Oke, Iya kita betul. nggak pungkiri nih, kita tanya deh sama Mhm, teman-teman kita, "Pernah dengar kripto?" mhm, Semua pernah, mungkin 9 dari mhm, 10 lah. Tapi mhm, apakah ada yang sudah beli kripto? Mungkin ada yang beli kripto, tapi mhm. lebih banyak ke arah ikut-ikutan doang. "Oh, saya beli Iya, kripto tertentu," misalnya XRP, ETH, mhm, Solana gitu. Ya saya beli mhm, kenapa ya? Karena bagus, karena katanya harganya sudah naik dan lain-lain sebagainya. mhm. Tapi kamu sendiri pakai nggak jaringan Solana? Tapi kamu sendiri pernah buat smart contract belum di jaringan Ethereum? Istilahnya gitu kan? Mmm, Oh, belum iya pernah. betul, Tapi kamu sendiri sudah betul. pernah belum withdraw Ethereum kamu ke wallet, terus Ethereum kamu nih kamu jadikan jaminan untuk kamu pinjam stablecoin. Kamu pernah main di Mhm, DeFi belum? Oh, belum. Apa itu? Emang bisa ya DeFi? Nah, mhm. itu yang menurut saya perlu kita galakkan di Indonesia. Oke, oke. Berarti lebih memperdalam pasar dulu ya, Pak, ketimbang kita Iya. malah berekspansi terus ya, Pak? Teknologinya dulu, supaya orang-orang paham dulu lah, gitu. Iya, iya betul, sepakat, Pak. Karena hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu anggota Komisi 11 DPR. Beliau juga bilang, Pak Misbahun, beliau juga bilang kalau lebih baik perdalam pasar dulu atau bahkan menyarankan untuk gimana caranya perbankan ini bisa menyimpan neraca
dalam bentuk kripto. Karena kan sudah diperbolehkan juga tuh, Pak, sama, Betul. OJK. Nah, dari pihak Komisi 11 sih menyarankannya seperti itu, cuma kita nggak tahu nanti hasil hasil akhir dari revisi undang-undang P2SK-nya kan seperti apa ya, Pak. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong sedikit banyak tentang landscape, aturan di Ya, kripto di Indonesia. Nah, menurut Pak Robi, tantangannya apa aja sih, Pak, di yang ada sekarang? Kan sekarang, kripto sudah diakui sebagai aset keuangan digital oleh OJK, terus juga, institusi sudah boleh masuk, ya betul. kan? Terus juga, saat ini OJK sedang mengkaji untuk pengembangan kripto syariah. Itu positif tuh, Pak. Tapi Mhm. tantangannya ada nggak, Pak, menurut Pak Robi? Iya, balik lagi, menurut saya tantangannya ya dari sisi edukasi itu tadi. Oke, orang-orang yang Mmm, gabung di asosiasi, terus yang memang sering maju ke OJK, ya kan, bursa, mhm, project, developer, KOL, influencer, payment gateway, semuanya memang sudah cukup mengerti kripto, mengerti teknologinya. mhm, Makanya kita berusaha mendorong supaya regulasi-regulasi baru tuh selalu ikut ikut perkembangan zaman lah, up to date lah, ya iya, kan. mhm, Cuman, ya itu tadi, justru menurut saya lapisan-lapisan yang di bawahnya ini tadi yang masih belum paham, gitu. Jadi, mhm, kalau kalau menurut pendapat saya, alangkah baiknya kalau memang dari sisi pemerintah, ya, terutama pemerintah ya, dan pembuat kepentingan ini, DPR, pemerintah, lebih banyak menggalakkan kayak sosialisasi soal kripto dulu. Karena saya masih mhm, punya stigma nih, kalau kalau Mas mhm, Gito bisa survei lah ke teman-teman ya, cari aja mhm, 10 teman dekat, tanyain soal kripto pernah dengar nggak? Pernah. Tanyain bagi mereka yang belum mau invest atau belum beli kripto kenapa? Ada sebagian orang yang masih beranggapan kripto itu scam. Ada sebagian orang yang betul, masih, "Wah, ini ngapain lo beli Bitcoin itu kan betul, scam," katanya. Buset, kok betul, scam? Oh, berarti bagi saya bener nggak? Bagi saya, wah ini berarti ini orang belum nyampe nih, belum mhm, dapet nih. Ilmunya dia belum dapat. Dia cuma dengerin hal-hal negatif tentang kripto. Ada orang yang mhm, rugi banyak di meme coin, ada orang yang mhm, dia beli Bitcoin terus harganya turun, atau ada orang yang walletnya kena hack, bener nggak? Jadi dia mhm, takut betul, untuk melangkah, jadinya nggak berani. oke. Jadi Iya lebih tuh, Pak, iya, sosialisasinya dulu. Jadi kalau dari pemerintah lebih banyak ngomong kripto, kripto, kripto. Oke, saya yakin sekarang memang peraturan sudah keluar. Aset kripto itu aset digital, diakuin. Orang boleh punya pegang kripto, perusahaan boleh punya neraca. Tapi sosialisasinya tuh belum nyampe ke yang bawah. Mereka tuh masih takut. mhm, Orang-orang belum betul, ngerti. Nah, betul. itu dulu. Betul, berarti masalahnya di komunikasi ke grassroots ya, Pak. Karena kalau Betul. di tingkat elit sih perbincangannya sudah deras tuh, tapi di masyarakatnya ini masih banyak yang belum paham. Bahkan banyak juga yang menganggap kripto itu masih ada yang menganggap kripto sebagai judi, Pak. Nah itu, karena mereka selalu dihadirkan oleh konten-konten di sosial media yang berhubungan dengan trading. Tarik-tarik Betul, garis, ya, TPSL, margin call, TPSL, cut loss lagi ya kan. Sebenarnya apakah di kripto harus begitu pas kayak gitu? Tidak, betul, ya kan. Saya beli betul, aja betul. BTC, saya lupakan. Sama seperti saya Ya, beli tanah, sama seperti saya ya, beli emas, kan boleh, bener ya, nggak? Nggak ada betul, TP, boleh, nggak boleh, ada Pak. SL, nggak ada Ya, margin call kok. Hanya ya, saja konten-konten sekarang ini, ya saya nggak bisa salahin karena memang begitulah adanya, ya kan. hmm, KOL-KOL yang hmm, punya kepentingan, mereka mau hmm, dapetin volume trading, exchange hmm, juga, ya kan. Jadi itu hmm, hal yang wajar. Tinggal, nah tapi itu tadi yang saya bilang, kalau kita bandingin pemerintah di Indonesia dengan pemerintah di Amerika itu hmm. presidennya tuh nge-tweet soal kripto Ya, loh. Bener nggak? Bener betul, nggak? betul, betul, Iya betul. kan? Berarti kan bagi orang Amerika, kalau orang nomor satu aja sudah bahas soal kripto, ya berarti ini Mhm. sesuatu yang boleh dipertimbangin, begitu. Betul, Sesuatu yang boleh betul. dicari tahu. Kalau kita udah Mhm, tahu, kita nggak usah tahu, nggak ini lagi. Tapi kalau kita yang cuman orang-orang biasa kayak kita yang nge-tweet, yang ngomong, ya dianggapnya, "Ah, lu mah punya kepentingan," ya kan. Tapi kalau orang nomor betul. satu atau jajaran atas-atas itu yang selalu ngomongin, "Wah, Mhm, saya mulai melirik kripto, saya mulai investasi di kripto, jangan trading ya," istilahnya gitu-gitu atau apa. mhm, Itu kan mhm. sesuatu yang bagus. Betul, betul. Atau mungkin
stigma itu terus hadir karena arah pengembangannya itu hanya berfokus di exchange, Pak, di kita ya khususnya. Iya iya iya, di Indonesia ya. Di Indonesia Heeh, tuh kalau kita lihat anggota asosiasi ya mhm, 60% exchange, mmm, ya kan? Bener nggak? nah, Ya, betul, tapi ya mungkin memang begitu ya. Kita memang butuh exchange. Saya nggak bilang nggak butuh. betul, Exchange mhm, adalah pintu gerbang pertama bagi orang-orang yang mau main kripto atau terjun ke dunia kripto, ya kan? Kita harus mhm bisa mhm, mengubah IDR kita menjadi USDT dulu. Lihat mana exchange iya, pastinya. mhm, Nggak salah juga, nggak salah juga. Tapi mhm, saya tuh cuma berharap kayak Menteri Keuangan, ya yang berhubungan dengan ya yang benar-benar top-top manajemen levelnya lah istilah di Indonesia mhm, ini mhm, yang banyakin ngomong soal kripto. iya iya. Kalau ngomongin pejabat publik baru kemarin tuh, Pak, Menkyu baru kita, Pak Purbaya. Nah Ah ya, itu saya beliau ya, ya, beliau ngasih ini tuh, Pak, ngasih, nasihat untuk Gen Z oke. yang mau investasi kripto. Tapi saya dengarnya bahasanya begini, ini kan jangka pendek, masih Betul dianggap trading. Pak betul Menteri aja menganggapnya betul trading, benar kan? Jangka betul pendek. Padahal betul. kripto itu bagi saya sama dengannya bukan forex. Kripto itu sama dengan bagi saya itu tanah loh, emas loh, Oke, iya, properti loh. Yang saya beli heeh, saya lupakan 5 tahun loh, bukan oke, jangka pendek iya gitu. Jadi ya persepsi-persepsi gitulah yang masih memang ya belum belum pas ya. iya, ya mungkin karena hal itu juga jadi masyarakat masih banyak ragu tuh, Pak, ya, melihat di level atasnya juga masih, persepsinya berbeda-berbeda gitu tentang kripto itu sendiri ya. Kalau boleh tahu Betul. Pak Rodi itu udah hold Bitcoin dari kapan tuh, Pak? Oke, saya sebenarnya pertama kali expose ke Bitcoin itu di Mmm, 2017. All time high mhm. waktu 19.000 itulah, biasa semua orang masuk Oh, di all iya time high, iya. retail Iya tuh iya. masuk di all time high, bener nggak? Iya. Ya kan? Wah, FOMO masuk 2017, tapi terus dia drop ke 5.000 atau berapa ribu saya jual. Karena waktu itu saya masih fokus di bisnis saya yang lama, Mhm, dan saya nggak fokus di kripto dan Bitcoin. Jadi saya menganggap mhm, daripada duitnya jadi nol, ya nggak apa-apa lah saya cut loss 70% istilahnya gitu. mmm, Karena tidak punya keyakinan, bener nggak Pak? Karena tidak punya mhm, conviction. Kita tuh cuman beli heeh, Bitcoin tuh ikut-ikutan doang. Maka dari itu heeh. kita cut loss, ya kan? Terus baru mulai benar-benar beli lagi tuh di 2022 ya, seingat saya 2022 atau 2023 lah. Harga BTC 2000 30-an, 2022 waktu winter tuh, Pak. ya 30-an ribu, 20-an Mhm, ribu. Nah, itu mulai ada cicil, cicil, cicil gitu. sampai sekarang akhirnya jadi Bitcoin maksimalis, Pak. Saya nggak bilang diri saya Bitcoin maksimalis dan saya bukan Bitcoin maksimalis. Bagi saya Bitcoin itu emasnya. Oke. Kalau Bitcoin Oke maksimalis Pak Gito itu adalah orang yang pasang kacamata kuda dia hanya Bitcoin. Bagi dia yang oke. lain-lain itu jelek gitu. Kalau Iya, saya kalau saya nggak bilang Bitcoin maksimalis, saya kripto maksimalis. Jadi Bitcoin kan termasuk bagian dari kripto. Saya betul pro betul. juga Bitcoin, dan tapi saya juga percaya ada hal-hal lain yang bagus di dunia kripto yang bisa Oke, mendukung keuangan finansial atau digital begitu, Ethereum oke dengan smart kontraknya, bener nggak? Kalau nggak ada Ethereum, oke. nggak ada tuh DeFi, Pak. Nggak ada kita bisa Betul, swap, lending, borrowing, liquidity iya providing, bla bla bla, nggak ada semua itu. iya, Jadi heeh, apakah Ethereum jelek? Bener nggak? Nggak juga, ya iya, kan harus ada Ethereum. Sama seperti apa yang terjadi di dunia nyata. Ada emas, orang mhm, untuk invest. Ada juga e-money, bener nggak? Ada bank, betul, ada BPR, ada mmm, banyak apa ya, kayak kita mau leasing-leasing ke institusi keuangan, bener nggak? Banyak. mhm, Jadi betul. semua saling mendukung. Oke, iya betul. Jadi Bitcoin atau altcoin lainnya sama-sama bagus ya, Pak? Mereka punya fungsinya masing-masing ya? Itu sih masing-masing. Oke oke. Oke, Pak. Nah, Pak, kan, Indonesia itu masuk ke dalam salah satu negara yang obses, Pak, terhadap kripto nih ternyata, Pak. Jadi Oke. laporan dari APEC Protocol tuh, Pak, Indonesia itu masuk tuh dalam jajaran 10 besar. Cuma Hmm. lagi-lagi masalahnya di edukasi supaya tidak banyak,
investor nanti malah terjebak sama koin-koin scam. Karena riset lainnya menyebutkan kalau di Indonesia juga termasuk salah satu crypto degen, Pak. Jadi Udah pasti. betul, jadi mereka banyak berburu memes tuh, Pak. Nah, Iya, iya. dari pihak komunitas kripto sendiri nih, Pak, ada nggak sih, Pak, terobosan mungkin atau inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa memperdalam pemahaman masyarakat khususnya tentang kripto itu sendiri supaya mereka tidak terjebak dengan FOMO, supaya mereka tidak terjebak dengan yang namanya, eee, shitcoin gitu loh, Pak. Ya, oke, oke. Mmm, Ya jadi, balik lagi sih, menurut saya kalau terobosan yang spesial banget tuh nggak ada. Sebenarnya mhm, tools-toolsnya itu semua sudah tersedia di pasar, Pak Gito. mhm, Paling gampang ya, ini saran bagi teman-teman yang mungkin, baru atau apa, yang kan mhm, kita selalu tekankan tuh dari sisi fundamental project fundamental mhm, project fundamental project, bener nggak? mhm. Kalau orang saham, dia bisa ngomong price to book value lah, price Ya, earning tubuh ratio lah, value, bla bla bla, betul. kan banyak ya. Mhm, Sebenarnya itu di kripto mhm, juga ada, cuman kita mhm, harus tahu istilah-istilahnya yang berbeda saja. TVL mhm, lah, total value lock lah, bener nggak? mhm, Terus betul. revenue lah dan lain-lain itu ada juga. Mhm, Jadi saran saya adalah pertama, harus tahu baca tokenomics dalam artian, oh ini total supply-nya berapa, on chain data mhm, lah gitu. CoinGecko mhm, atau CoinMarketCap will be the best place to start, ya kan? Kita lihat mhm. aja, oh jangan sampai kontrak address-nya kita salah. Oh ada koin Ya, ini nih yang si influencer lagi ngomongin koin ABC. Apa sih koin mhm, ABC? Kita buka dulu koin tracker kita, yaitu CoinGecko dan Coin Market Cap tadi. Kita buka, ada nggak koin ABC itu di coin tracker ini, ya kan? Oh mhm, ada, kontrak addressnya yang mana nih? Kita copy lah, jangan sampai salah. Ya kan? Karena mhm, banyak scam. Memang betul di crypto tuh banyak scam. Makanya kita harus belajar gimana nggak kena scam. Itu satu. Yang mhm, kedua, setelah kita tahu kontrak addressnya, tokenomics-nya, trading volumenya, dia tersedia di exchange mana aja, ya kan? Maka kita perlu melihat project ini nih project apa. Oke, katakan dia mhm, project DeFi. Maka yang perlu kita cari tahu adalah project ini sustain nggak, sustainable nggak, dia mhm, dia bisa bertahan dalam jangka waktu panjang nggak. Caranya gimana? mhm, Kita buka lah DeFi lama. DeFi lama adalah satu website yang diciptakan untuk mengecek data-data revenue dari mhm. sebuah project. Jadi tadi Ya, koin ABC dia project DeFi. Oke, dia project DeFi-nya DeFi apa nih? Kita cek di DeFi lama. mhm, Oh, 24 jam terakhir atau 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir, project ini menghasilkan revenue nggak? Istilahnya iya, kalau di dunia startup atau di dunia saham, dia labanya berapa? Ya kan? iya, Itulah indahnya atau kerennya dunia kripto. Kalau di saham, kalian nggak tahu laba suatu perusahaan 7 hari ke belakang. Harus tunggu iya, laporan keuangannya dipublikasi, betul, bener nggak? Di betul, kripto, asal kita tahu beberapa website yang bisa ngajarin kita on-chain, kita tinggal buka aja mhm, tuh di file lama, masukin mhm, protokolnya, kelihatan deh semuanya. mhm. Betul, betul, Gitu betul. aja, simpelnya gitu Iya, aja. paling nggak berarti ini investor atau calon investor bisa lebih bisa lebih effort ya, Pak, untuk menggunakan berbagai berbagai tools dan itu gratis ya, Pak? Gratis, gratis itu. Iya, tinggal melihat, mereka tinggal lihat mau, gimana projeknya ya. Nah, Pak, Betul. eee, Pak Robi menurut Pak Robi nih pandangannya terhadap, proyeksi, industri kripto di Indonesia. Let's say 5 tahun lagi, Pak, eee, kira-kira bakal seperti apa, Pak? Optimis nggak, Pak? Optimis, menurut saya bagus. Eee, Indonesia merupakan salah satu negara yang bagi saya banyak orang pinternya, banyak orang jagonya. Cuman memang Mhm, orang-orang pinter dan orang-orang jago ini masih belum melirik kripto lah, nggak semua melirik kripto. Sebagian masih di mhm, dunia startup, di dunia Web2, ya. mhm, Jadi kalau mhm, nanti developer-developernya, orang-orang pinternya sudah mulai melirik kripto, ya kan, mungkin pertama dari government-nya dulu nih. mhm, Dari top level manajemen kita udah mulai bahas-bahas kripto, mereka melirik, saya yakin akan ada project-project hebat dari Indonesia di dunia kripto global. oke. Kalau terkait, jumlah investornya, Pak,
kira-kira bakal gimana, Pak? Kan sekarang udah 15,65 juta ya per Juli kemarin. Mhm. Kira-kira sampai 5 tahun ke depan dengan melihat landscape peraturan saat ini, bisa growing berapa persen, Pak? Possible banget tentu di angka 30 sampai 50 juta. Jadi kayak masih bisa 1 atau 2 kali lipat naiknya menurut pendapat saya. Dengan catatan itu tadi, pemerintah atau yang top level manajemennya mulai ngomongin kripto yang positif-positif dan ajarinya dari sisi investasi. Oke, siap siap siap, Mhm, menarik Pak Robi. Oke, Pak, ada ini nggak Pak, terakhir Pak, terakhir. siap, Komunitas kripto ini kan, tadi Pak Robi bilang, memberikan pemahaman fundamental, kepada masyarakat, kepada investor tentang kripto. Jadi nggak cuma soal trading nih Pak, jadi masyarakat bisa siap. tahu betul semuanya. Dari komunitas kripto sendiri ada rencana nggak untuk bikin project Pak, project kripto? Apakah itu token, ataukah Oke, itu DeFi? nggak ada, tapi kan gini, kalau kita flashback sedikit, tim dari Mhm. komunitas kripto ini sebenarnya sebagian besar tuh tim dari project kripto yang namanya komunitas Launchpad. Memang Oh, project komunitas oke. Launchpad ini nggak Mmm, begitu terdengar di Indonesia. Itulah lucunya ya. mhm, Cuman mhm, kita timnya orang Indonesia semua. Dan kita lebih mhm, terkenal itu di luar karena kita adalah project Launchpad. Nah, berdasarkan mhm, pengalaman kita di dunia kripto global selama 4-5 tahun inilah, makanya kita memutuskan untuk membuat platform edukasi atau grup gini yang disebut komunitas mhm, kripto supaya kita bisa mhm. ngajarin teman-teman dari kacamata kita sebagai founder atau dev project crypto. Oh, I see I Ya, see I see. ya contoh Entar misalnya ada yang nanya nih, mmm, "Pak, gimana caranya daftar di exchange?" Ya kan. Nah, kalau mhm, KOL kan atau influencer doang, orang yang cuman ngerti trading kan belum tentu ngerti. Gimana caranya betul, mendaftarkan koin di exchange, ya kan. "Pak, gimana mhm, caranya mendaftarkan koin di CoinGecko atau CoinMarketCap?" Ya kan. mhm, Hal-hal seperti itulah. "Pak, apa itu market oh, making? Pak, apa itu ada nggak sih namanya market maker?" Dan lain-lain sebagainya. mhm. Kalau bukan basicnya kita di dunia kripto global, maka kita nggak akan tahu. Iya, betul betul, Pak, betul. Iya. Oh, Pak, tapi kan sekarang lagi menarik nih Pak, Launchpad, Pak. Nggak mau diaktifin lagi, Pak? Kan ada banyak Oh, fund tuh. oke, launchpad kita masih jalan sampai hari ini. Oh, Total masih? kita masih. Kita udah jalan 4 tahun lebih. So far kita sudah Heeh, bantu sekitar 255 project untuk fundraising. Kita sudah oke, bantu mereka raise sekitar 35 juta dolar. Cuman memang project-project yang launch di komunitas Launchpad itu bukan yang terus terang aja bukan yang tier one, bukan yang gede-gede banget. mhm, Raise-nya juga yang oh, kecil-kecil lah gitu. Jadi satu bulan kita tuh bisa bantu sekitar 2 sampai 4 project. Nah, dari 255 project yang kita bantu itu, memang baru mhm. satu project dari Indonesia. Apa Sisanya tuh, tuh Pak? justru dari luar. Namanya Creo Engine. Jadi Creo Engine ini adalah project GameFi. Dulu Mmm, lahirnya di tahun 2021. Ya kan. Koinnya, tokennya namanya Creo. Ada di heeh, toko kripto juga. Ada di mhm. salah satu exchange lokal namanya toko kripto. Ya, Oh, oke. Berarti Launchpad-nya sampai sekarang masih jalan ya, Pak? masih. Oh, menarik ya, Pak. Itu berarti majority proyek lokal ya, Pak, yang digarap ya? Enggak, justru cuma satu project lokal. Sisanya dari 250-an itu semua Oh project iya, luar. sorry ketukar. Majority global ya? Iya, iya global. Oh, I see. Menarik ya, Pak. Wah, Mhm. sukses ya, Pak, buat Launchpad dan komunitas Thank crypto.io ya, you, Pak. thank you, thank you. Makasih Mas Gito. Ya, Pak Robi ada lagi pesan yang mau disampaikan untuk sobat Kribo nih, Pak, mungkin, Pak? Ya, intinya saya cuma melihat bahwa kita masih sangat early, momentumnya masih bagus banget. Banyak orang takut investasi kripto karena takut kripto dan Bitcoin adalah scam dan lain-lain sebagainya. Justru itu momennya, ya kan? Nanti saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau ngobrol kan, kalau banyak negara yang mulai ngomongi kripto atau Bitcoin lah ya, atau mengadopsi Bitcoin, terus mulai Mhm, melegalkan Bitcoin secara terang-terangan, itu harganya mhm. satu BTC bukan lagi 120 ribu kan loh. Minimal harganya sudah Rp1.000.000? 500 ribu atau 1 juta menurut pendapat Wow, saya.
Jadi, Iya. ya Itu kan balik lagi kan, kalian mau memposisikan dirinya sekarang atau nanti, bener nggak sih? betul betul. Itu seperti ini tuh, Pak, prediksi, Kiyosaki, Pak, Robert Kiyosaki. Itu Ya, juga dia juga percaya Bitcoin bakal mencapai $1.000.000. iya. Karena mereka perhitungnya sederhana aja. Kalau bicara dari sisi millionaires ya, kita sebut millionaires di satu dunia ini, milioner itu kan adalah orang-orang yang punya $1 juta ke atas. Bukan satu Mhm. juta rupiah ya, $1 juta, millionaires ya. Itu tuh jumlah millionaires di dunia itu lebih daripada 21 juta orang. Jadi Oh, perhitungan kasarnya, kalau satu orang millionaires, mereka membeli satu BTC aja, maka itu nggak cukup dibagi seorang satu, itu nggak cukup. iya betul. Nah, kira-kira begitulah. Ya, tapi kan, ya balik lagi ya, itu kan satu itu di atas kertas, kedua itu goals, goals besarnya, bener nggak? Kalau kita Betul. flashback nih, coba kita tutup mata, kita flashback ke tahun 2017 lah. Mmm, 2017 baru sekitar 8 tahun yang lalu ya. Waktu harga mhm, BTC turun ke $5.000. Waktu mhm. $5.000, kalau orang bilang BTC bisa ke 100.000, wah itu dibilang gila itu. Mana Iya, itu mungkin? Bener nggak betul sih? 100.000 lu betul. jangan mimpi lah, nggak mungkin. Mhm. Gitu gitulah ya Betul bahasanya. betul Sama betul seperti hari ini betul. kita bilang target kita sih $1 juta, ah mimpi lu. Ya nggak apa-apa. Betul. Toh juga dulu dibilang gila 100.000, toh sekarang sudah 100 100.000. ribuan. Bener. Betul. Oke, menarik menarik. Oke, Pak Robi, terima kasih Ya, banyak waktunya, Pak. Sukses ya terus sama-sama. untuk Launchpad dan komunitas crypto.com ya, Pak. Thank you Mas Gito, sukses juga untuk podcast Kribonya, sahabat Kribo dan untuk Bain Crypto. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Thank Kribo, you. eee, ya terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel Telegram kita dan YouTube kita untuk dapat informasi terkini di dunia kripto. Bye-bye.